Asisten Deputi Pangan Kemenko mereka meninjau tentang hasil panen gabah khusus bukan tadi khusus untuk meninjau jagung. Tapi walaupun agenda beliau terkait dengan jagung, termasuk tadi meninjau gudang CDC-nya, Corn Drying Center, Bulog yang baru di Manggalewa. Tapi kita arahkan untuk bahas gabah petani. Ya, tadi ya bagaimana memang ada program yang jangka pendek, jangka menengah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Termasuk nanti dahulu akan diupayakan Bulog membangun modern rice milling. Jadi satu komplek ada dryer, ada gudang, ada penggilingan dan sebagainya. Ada penggilingan. Ya, kemudian juga Bulog juga diharapkan ikut walaupun dengan kondisi Bulog yang sudah berubah ini, karena memang kebijakan pusat yang terkait dengan KPM itu, kelompok penerima manfaat yang sudah tidak memberikan raskin, ya tentu kita ada upayakan lagi. Bulog kita minta tetap untuk menjaga kestabilan harga ini. Sejauh ini bentuk kemitraan Bulog dengan mitra sudah nggak pernah melakukan ya memang standarisasi atau gimana? Nah, dengan tetap dilakukan kontrak, cuma kan yang belum diserap ini karena memang mitranya masih ada kewajiban. Dia harus giling gabah stok untuk 2021 kemarin. Nah, makanya kan LA sudah selesai sehingga sekarang sudah bisa menyerap. Nah, kemudian untuk yang PI karena dia belum selesai menggiling stok gabah Bulog 2021, baru selesaikan dulu itu baru karena memang sudah SOP-nya Bulog. Artinya kewajibannya dari mitra ini belum terselesaikan gitu. Ya. Apabila sudah terselesaikan, maka pihak Bulog ini akan melakukan kontrak. Ya. Kan Bulog sudah tanda kontrak 1.000 lebih ton dengan LA untuk gabah kering giling. Ya. Jadi yang hadir tadi tentu dengan catatan akan diupayakan persetujuan dari direksi pusat supaya untuk pengadaan sekarang bisa dipakai gudang filialnya Bulog, gudangnya mitra. Mungkin kita sekarang lanjuti dengan pertemuan kita undang mitra ini sudah duduk kembali dengan Bulog. Ada hal yang harus dibahas sebagai dasar untuk lebih cepat realisasikan. Semua ini adalah desakan daripada pemerintah. Iya, untuk tentu daerah tentu hadir sesuai dengan untuk petani ini. Apakah ditetapkan harga PPT-nya? Ini kan jelas Permendak itu kan, nomor 7 kan, harga gabah itu HPP 4.300 dengan catatan kadar air maksimal 25%. Kadar hampanya maksimal 10%. Nah, sedangkan untuk gabah kering giling yang dibeli oleh Bulog ini ya harga sekitar 5.300. Medium. Ya kan dari sisi kualitas. Iya, kan hanya beda Rp1.000 harganya. Hanya sedikit selisihnya. Ya, dari sisi pulennya, tingkat pulennya itu kan. Kalau teman biasa ngomongin konsumsi kan kalangan menengah kan bawah kan medium kan, kecuali mereka yang mediumnya di atas kalangan menengah kan premium kan. Berarti yang harga super itu premium. Iya, premium. Kalau dari pasaran kan hampir 11.000. Kalau yang medium kan rata-rata 10.000 kan, walaupun ada yang harga 9.000-an. Ketimbang nah itu saya satu ke depannya itu harga itu kalau bisa masyarakat yang menentukan, makanya kita harus perdayakan gapotan itu. Kita minta jangan lagi orientasi petani kita jangan lagi jual gabah BKP, tapi ini kita olah dulu sehingga harganya naik.
Yang bila perlu tempat-tempat itu merintis untuk usaha dengan bersama dengan giling supaya kita jual beras. Nah, selama ini kan yang menguasai kios-kios, toko-toko dan sebagainya beras dari luar Dombu. Iya, iya. Nah, padahal kita yang sentra produksi, kenapa kita tidak memanfaatkan potensi ini? Makanya kita mulai hari ini dengan pengalaman ini, di bulan suci ini, bulan turunnya Al-Quran kan, tahun pertama bahasanya itu ikro, baca disuruh belajar. Nah ini sudah kita, Tuhan ini bermata lagi yang bina pelajaran kepada kita ini, supaya kita lebih kreatif lagi, bahwa zona nyaman yang kita rasakan dulu sudah tidak lagi sekarang. Itu yang Harapan Artinya pemerintah akan memperdayakan sejumlah gapetan yang ada. ya termasuk pemerintah juga kan ini. Kita planning tahun depan ada yang bersyukur sekarang Pak Bupati sudah lebih ke pusat dan provinsi, ada warning kalau Bulog akan membangun MR tadi modern rice milling tadi kan, dan itu sudah siapkan tanah untuk 4-5 hektar untuk tinggal Bulog bangun tadi. Dan akan dibangun di mana? Mungkin sekitar wilayah Dombu Kojo. Oh, Dombu Di lokasi sudah ada, cuma nanti kita pastikan. Tapi sudah calon lokasi sudah ada. Ini kita percepat, ada program beli beras petani. Jadi ada kewajiban PNS itu untuk membeli beras lokal kita. Lokal. Makanya tadi penelitian harus mulai harus produksi lah. izin ini Pak. Berarti stok yang 2021 itu di gudang Bulog Kabupaten Dompu itu masih belum terselesaikan. Ya masih ada PI itu masih ada sekitar 1.000 ton. Kalau di LA sudah sedih. Oh mau ke toilet? Ya, kalau harga gabah saat ini ya memang harga gabah yang belum bisa dinikmati oleh petani. Siap. Jadi kondisi harga gabah yang rendah ini karena memang belum ada penyerapan yang dilakukan oleh Bulog. Nah, penyerapan baru bisa dilakukan oleh Bulog tentu melalui mitra Bulog. Nah, mitra Bulog ini juga justru masih menunggu kontrak pengadaan gabah antara Bulog dengan mitra Bulognya. Yang belum ada itu. Nah, pertemuan tadi itu juga dalam rangka untuk memastikan Bulog ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan penyerapan gabah melalui Bulog. Ya. Itu. Sekarang kan ada ini saya dengar untuk bangun gudang baru ini Pak. Ya, alhamdulillah itu juga terungkap saat saya juga mengikuti pertemuan tadi dihadiri oleh Asdep dan teman-teman Pak Saifullah, Asdep tanaman pangan itu. Justru pemerintah nanti akan dibantu oleh Pak Saifullah nanti yang nantinya akan mengkomunikasikan dengan pihak pemerintah pusat dalam hal ini untuk membantu pengadaan sarana prasarana industri pergudangan kalau saya katakan. Seperti mitra-mitra lain. Ya, bukan. Artinya pemerintah sendiri nanti akan mendorong industri pergudangan itu karena memang produksi di Kabupaten Dompu ini kan begitu tinggi, sedangkan penyerapan oleh Bulog maupun mitra Bulog itu terbatas, sehingga memang untuk juga membantu supaya penyerapan gabah misalnya dengan menyediakan tempat gudang apa segala itu bisa dengan menyediakan gudang yang memang diinisiasi oleh pihak pemerintah juga. Yang diprediksi lokasi gudangnya itu di mana itu? Saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman eksekutif. Siap. Tapi memang baiknya memang di tempat-tempat yang memang pemerintah memiliki tanah untuk pembangunannya karena tidak mudah juga kan. Jadi itu ada keputusan pada pihak eksekutif yang mengetahui di mana tanah itu ada tempat membangun itu. Jadi ini langkah yang dilakukan oleh eksekutif yang tentu saja didukung penuh oleh legislatif ketika eksekutif mencoba membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan itu. Ya. Itu terkait ada Bulog yang di Desa Lansijaya Ya. yang besar itu. Apakah Bulog kabupaten atau gimana? Ya, kalau yang itu kan gudang miliknya Bulog untuk menampung jagung, kayak seperti PT Sigar. Siap. Ya,
Jadi itu murni milik Bulog dalam rangka untuk juga ikut terlibat di dalam pembelian jagung. Nah, pengeringan apa segala itu. Jadi ini murni bisnisnya Bulog ya untuk juga ikut menyerap jagung. Apakah harga jagung ini kena berapa? Setahu saya komunikasi terakhir saya kemarin itu dapat 4.850 yang terakhir kemarin. Ya, 4.850. Izin satu kali lagi di Pak Duga. Terkait anjloknya minyak kelapa ini. Ya, Itu Kabupaten Bengkulu. kita ketahui kan sama kasusnya minyak goreng ini justru bermasalah di seluruh Indonesia. Bahkan sinyalemen oleh unsur Polri mengatakan ada unsur kartel dalam bisnis langkanya minyak goreng ini. Nah, saya memang melihat kan aneh. Bahan baku minyak ini adalah kelapa sawit. Kelapa sawit ini kan diproduksi di Indonesia. Makanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan menaikkan pajak untuk ekspor bahan baku sawit itu akhirnya saya yakin mampu mengembalikan harga minyak goreng ya untuk normalisasi. Ada nggak ada juga ditimbun atau apa minyak kelapa? Saya melihat dugaan itu ya tentu saja ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan, bahkan bukan pengusaha di sini, bahkan orang yang tidak terbiasa, masyarakat biasa saja ya, pelaku usaha kecil aja mungkin ya, oknum saya katakan tentu akan memanfaatkan ini di kala minyak goreng langka sehingga dijual kadang 40, 50, 60 yang sebelumnya harganya hanya 20 atau 25 ya. Harapan Bapak kepada pemerintah pusat terkaitnya minyak goreng ini. Ya, saya sih bukan hanya mengharapkan kepada pemerintah pusat, tapi juga mengharapkan kepada saya dengan teman-teman DPRD, bahkan juga mengajak eksekutif untuk sama-sama turun ke lapangan melihat jangan sampai ada penimbunan minyak goreng dalam kapasitas yang terbatas, tapi itu suka mengganggu gitu. Itu juga harus dilakukan.